Yang sama-sama kita hormati Kepala Sekolah SD Pelita Ibu Neneng Hernawati SPD, Wakil Kepala Sekolah Bapak Ustadz Zarkasi Ahmad SAG, seluruh Dewan Asati, dua Asatidah, guru-guru SD Pelita, staf-staf karyawan, Bapak Ibu, orang tua siswa, komite, serta anak-anakku dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 yang Bapak cintai dan Bapak banggakan. Sebelumnya, Bapak atas nama sekolah mengucapkan jazakumullah, terima kasih kepada semuanya yang telah berpartisipasi, ikut bergabung di Zoom acara Kultum pada pagi hari ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan rahmatnya pada hari ini Jumat dengan cuaca yang cukup cerah, alhamdulillah Allah memperkenankan kita dengan takdirnya kita bisa bersilaturahim, kita bisa bertatap muka secara virtual dalam rangka mengikuti kultum yang setiap hari Jumat diselenggarakan oleh SD Pelita. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan rahmat, ridho, serta perlindungannya kepada kita, sehingga kita, keluarga semuanya disehatkan oleh Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Amin. Salawat dan salam mudah-mudahan terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan insya Allah sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya Rabbal Alamin. Anak-anakku yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, sebagaimana biasa kultum Jumat diisi dengan tilawah dan kultum. Insya Allah mari kita simak lantunan ayat suci Al-Quran, kita dengarkan baik-baik. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah pahala kepada kita. Tilawah yang akan dibawakan oleh Ananda Sabita Kintari dari kelas 5C yang akan membacakan surah At-Takwir. Kepada Ananda Sabita dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza syamsu kuwirat wa idzan nujumu qadarat wa idzal jibalu suyirat wa idzal isyaru utilat wa idzal wuhushu husyirat wa idzal jibalu suyirat wa idzan nusu wa idzan nufusu zuwijat wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat wa idzas suhufu nusyirat wa idzas samaa'u kusyitat wa idzal jahimu su'irat wa idzal jannatu uzlifat alimat nafsum ma ahdarat fala uqsimu bil khunnas al jawaril kunnas wal laili idza as'as was subhi idza tanaffas innahu laqawlu rasulin karim fi quwwatin inda dzil arsy makin muta'in amin wa ma sahibukum bimajnun walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin wa ma huwa biqauli syaitanir rajim fa aina tazhabun
in huwa illa dzikrul lil alamin. Liman syaa minkum ayyastaqim wa ma tasya'una illa ayyasha Allah illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah. Terima kasih kepada Ananda Sabita Kintari dari kelas 5C yang telah melantunkan ayat suci Al-Quran surah At-Takwir. Mudah-mudahan Ananda serta kita yang mendengarkan mendapat rahmat dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga menjadi motivasi buat teman-teman yang lain, terutama siswa-siswi kelas 6 yang sebentar lagi akan mengikuti ujian praktek PAI. Mohon dipersiapkan bacaan dan hafalan Al-Qur'annya. Anak-anakku sekalian, marilah kita simak, kita dengarkan mau'izatul hasanah, tausiyah ataupun kultum yang insya Allah pada hari ini akan disampaikan oleh Al-Mukarram yang terhormat Bapak Ustadz Shodikin Masih di mute itu suaranya. Oke. Suaranya terdengar Pak Ahmad? Di saya putus-putus soalnya. Oke. Terima kasih Pak Pepen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Fi sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Kepala Sekolah Dasar Pelita Hernawati SBD, yang sama-sama kita hormati Wakil Kepala Sekolah Dasar Pelita Bapak Zakasi Ahmad MAG, yang sama-sama kita hormati segenap dewan guru, staf dan karyawan SDN, yang sama-sama kita hormati Ketua Komite beserta jajarannya, yang sama-sama kita hormati seluruh orang tua murid dari kelas 1 sampai kelas 6 dan anak-anakku yang Pak Guru cintai.
cintai dan Pak Guru banggakan. Puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah wa ala nikmatillah, bahwasanya sampai masih diberikan berbagai macam nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat panjang umur, nikmat sehat afiat, kesempatan sehingga kita dapat hadir secara virtual dalam rangka kegiatan kita, yaitu Kultum Jumat. Mudah-mudahan dengan Kultum Jumat ini kita akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat, menambah wawasan kita tentang keislaman kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan seluruh orang yang sampai saat ini masih tetap istiqamah ajarannya. Anak-anakku yang solih dan solihah, tanpa terasa kita sudah berada di pertengahan bulan Sya'ban. Tepatnya tanggal 12 Sya'ban tahun 1442 Hijriah. Ini berarti kurang lebih 18 hari lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Anak-anakku yang Pak Guru cintai dan Pak Guru banggakan, dalam menghadapi atau menyambut bulan suci Ramadan ini, kita tentunya perlu persiapan khusus sehingga kita dalam melaksanakan ibadah bulan Ramadan kita benar-benar dalam kondisi yang baik, kondisi yang siap untuk melaksanakannya. Dalam hal ini ada beberapa hal yang perlu kita persiapkan dalam menyambut bulan Ramadan. Yang pertama, kita harus memperbanyak berdoa. Pertama, kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah senantiasa panjangkan umur kita sehingga kita dapat bertemu dengan bulan Ramadan. Karena banyak sekali saudara-saudara kita, tetangga kita, keluarga kita yang tahun kemarin melaksanakan ibadah bulan Ramadan bersama kita, namun pada tahun ini mereka sudah tidak bersama dengan kita. Yang kedua, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesehatan jasmani dan rohani kita. Karena kita tahu banyak sekali saudara-saudara kita yang kemarin sehat untuk melaksanakan puasa bulan Ramadan, tapi pada hari ini mereka kesulitan untuk bergerak, kesulitan untuk berjalan, sehingga kemungkinan untuk melaksanakan ibadah Ramadan banyak sekali kendala. Anak-anakku yang Pak Guru cintai dan Pak Guru banggakan, kita meyakini bahwa satu-satunya kuasa yang mengendalikan diri kita hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Dia yang selalu memberikan kemudahan para hambanya untuk beribadah kepadanya. Baik kemudahan dalam segi fisik, baik maupun dari segala segi kesehatan dan kekuatan. Termasuk yang paling penting adalah kemudahan dalam bentuk semangat untuk melaksanakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
kita tidak akan mampu beribadah tanpa pertolongan dari Allah. Karena itu berdoa dan berdoalah. Memohon kepada Allah agar kita diberi kemudahan untuk mendapatkan kebaikan di bulan Ramadan yang akan datang. Persiapan yang kedua adalah mari kita perbanyak istighfar dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan istighfar yang kita lafalkan, dengan istighfar yang kita ucapkan, mudah-mudahan Allah senantiasa mengampuni dosa kita, baik dosa yang kita sengaja maupun dosa yang tidak kita sengaja. Itu yang berhubungan dengan Allah. Bagaimana dengan dosa atau kesalahan yang berhubungan dengan manusia? Tentunya kita harus bersilaturahim. Kita meminta maaf kepada orang yang bersangkutan, orang yang telah pernah kita buat sakit hati atau kita pernah bersalah kepada mereka. Persiapan yang ketiga yaitu hendaknya kita mulai membiasakan diri untuk berbuat baik, melakukan kebaikan. Sesuatu yang dilakukan dengan mendadak biasanya hasilnya tidak maksimal. Karena manusia jadi baik tidak bisa dilakukan secara instan. Kita sebagai pelajar, kalau kita mau berhasil dalam belajar kita, tentunya kita juga tidak dapat melakukannya secara instan. Atau belajar satu malam terus besoknya kita langsung hebat. Tidak ada. Semuanya harus melalui proses. Begitu juga dengan ibadah. Khususnya melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "May yas'ifa yu'ifuhullah." Barang siapa yang menjaga kehormatan, yu'ifuhullah, maka Allah akan menjaga kehormatannya. Wa may yatasabbar, barang siapa yang melatih diri untuk bersabar, yusabbirhullah, maka Allah akan jadikan dia seorang yang penyabar. Wa may yastaghni, barang siapa yang merasa cukup, yughnihillah, maka Allah akan memberikan kecukupan. Anak-anakku sekalian, umumnya ketika kita memasuki Ramadan, ada dua hal atau dua amalan yang biasa kita lakukan, yaitu kita siang berpuasa dan membaca Al-Quran atau tadarus. Dan keduanya butuh kesabaran. Kita harus biasakan sejak sekarang. Mulai latihan bersabar dengan membaca Al-Quran. Kita biasakan membaca Al-Quran ketika kita selesai sholat. Wabil khusus ketika sholat maghrib, kita segera buka Al-Quran, kita tadarus. Kita mengulang kembali bacaan-bacaan Al-Quran yang telah diajarkan oleh Bapak Ibu guru kalian. Latihan sabar membaca Al-Quran akan memudahkan kita banyak membaca Al-Quran ketika Ramadan. Dan yang terakhir anak-anakku, persiapan untuk menghadapi bulan Ramadan adalah kita harus memiliki tekad untuk menjadikan Ramadan adalah kesempatan untuk berubah. Kita harus mempunyai target. Ramadan tahun ini harus mengubah diri kita agar menjadi yang lebih baik. Allah memberikan banyak kemudahan bagi hamba-hambanya untuk beribadah selama bulan puasa. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, "Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah
wa ghulliqat abwabun nar wa sufidatis syayatin. Dan apabila tiba bulan Ramadan, futihat abwabul jannah, maka pintu-pintu surga akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ghulliqat abwabun nar, pintu-pintu neraka akan dikunci oleh Allah. Wa sufidatis syayatin, dan setan-setan akan dibelenggu. Maksudnya apa? Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah. Pintu surga akan dibuka, artinya peluang besar bagi kita semua yang melakukan ketaatan untuk bisa diterima amalnya dan mengantarkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa ghulliqat abwabun nar, pintu neraka akan ditutup. Artinya kita berharap semoga segala sesuatu kebaikan, ibadah yang kita lakukan di bulan puasa kelak akan, mohon maaf, segala kekurangan, kesalahan kita di bulan Ramadan kelak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak mengantarkan kita kepada nerakanya Allah. Dan yang ketiga, wasufidatis syayatin, setan-setan akan dibelenggu sehingga tidak mudah baginya untuk menggoda manusia. Tidak sebagaimana kita dia dalam kondisi lepas. Artinya itu kesempatan terbesar bagi kita untuk berubah. Target Ramadan tahun ini menjadi lebih berkualitas. Jika sebelumnya hanya membaca 1 juz, kita harus punya target. Insya Allah di bulan puasa kita bisa membaca Al-Quran lebih dari 1 juz. Begitu juga dengan ibadah-ibadah yang lain. Ya, seperti sedekah, infak, dan ibadah yang lainnya. Anak-anakku yang Pak Guru cintai dan Pak Guru banggakan, mari kita sambut bulan suci Ramadan ini, bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh barakah. Laksanakan minimal dengan 4 persiapan yang tadi Pak Guru sampaikan. Yang pertama, kita harus memperbanyak doa. Yang kedua, kita harus memperbanyak istighfar. Yang ketiga, kita mulai dari sekarang untuk melaksanakan hal-hal yang baik. Dan yang terakhir, kita harus mempunyai tekad yang kuat bahwa Ramadan tahun ini kita harus lebih baik dari Ramadan sebelumnya. Nah, anak-anakku sekalian, hanya itu saja yang dapat Pak Guru sampaikan pada kultum kali ini. Semoga Allah membimbing dan memudahkan kita untuk menjalankan ketaatan selama Ramadan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah, kami haturkan terima kasih kepada yang terhormat Bapak Ustadz Shodikin SPD yang telah memberikan tausiahnya. Salah satu daripada isi tausiah bagaimana kita mempersiapkan diri dalam rangka menyambut bulan Ramadan. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan oleh Pak Ustadz Shodikin bisa diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Juga kita bisa mempersiapkan diri dalam rangka menyambut bulan Ramadan. Bapak Ibu anak-anakku yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, alhamdulillah kultum pada pagi hari ini berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan rahmat, ridho kepada kita semua. Terima kasih kepada semuanya yang telah berpartisipasi. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mari kita akhiri kultum pada pagi hari ini dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum.